Pertanyaan ini termasuk umum di masyarakat ya. Ketika kita membahas tentang awal mula konflik antar sesama makhluk dan pembangkangan yang dilakukan oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muncul pertanyaan di masyarakat. Itu yang diperintahkan kan malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, usjudu li Adam. Sujudlah kalian kepada Adam. Fasajadu illa iblis aba wastakbara. Mereka pun sujud kecuali iblis. Dan dia sombong. Dia enggan dan dia sombong. Tayyib. Kenapa Allah Subhanahu wa taala kemudian memarahi iblis, menghukum iblis? Padahal yang diperintahkan malaikat. Dan iblis bukan bagian dari malaikat. Pertama, ulama berbeda pendapat apakah iblis itu termasuk malaikat ataukah bukan. Sebagian ulama mengatakan bahasanya iblis termasuk malaikat. Tapi dia malaikat dari yang bernama jin gitu ya. Dia malaikat bernama jin. Sehingga di surat Al-Kahfi Allah mengatakan kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari jin dan dia fasik durhaka kepada perintah Allah. Jin di situ dipahami sebagai nama dari malaikat yang bernama jin dan itu adalah iblis. Tapi pendapat ini pendapat yang lemah. Jadi pendapat pertama ini iblis itu malaikat tapi namanya jin. Maka disebut oleh Allah di surat Al-Kahfi tadi. Dan ini pendapat yang lemah karena makna firman Allah Ta'ala kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi itu menunjukkan bahasanya iblis dari jenis jin bukan bernama jin. Iblis dari jenis jin bukan makhluk yang bernama jin. Tayyib. Sehingga iblis di situ bukan termasuk jin, bukan termasuk malaikat, tapi dia adalah dari golongan jin. Yang kedua, kita meyakini bahasanya iblis dari golongan jin. Dan itu pendapat yang kedua dan itu yang benar. Ada banyak dalil tentang itu. Di antara dalilnya adalah iblis sendiri mengatakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Ya Allah, Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Engkau ciptakan Adam dari tanah. Dan Allah berfirman bahwasanya jin itu diciptakan dari api. Allah mengatakan, "Wa khalaqal janna mim marijim min nar." Dan dia menciptakan jin dari marij min nar. Marijum min nar adalah bagian api yang paling atas, yang terkadang lepas dari induknya. Itu namanya marij min nar. Lisanul an-nar alladhi idzal tahaba. Lidahnya api, ketika api itu menyala, berada di ujung, itulah yang disebut dengan marijun min nar, sebagaimana tafsir dari Hasan al-Basri. Karena itu, ini menunjukkan bahwasanya iblis adalah dari golongan jin dan dia diciptakan dari api. Sekarang kita masuk pada jawaban untuk pertanyaan tadi. Lalu kenapa dia disalahkan oleh Allah padahal yang diperintahkan oleh malaikat? Ada dua pendekatan yang bisa kita gunakan. Pendekatan yang pertama, dan ini yang banyak disampaikan oleh para ulama, bahwa iblis itu bersama para malaikat. Sehingga ketika dia bersama para malaikat, karena dia rajin ibadah, dia jin yang rajin ibadah, akhirnya dia bersama para malaikat, di tengah para malaikat. Pada saat Allah kasih perintah, perintah itu ditujukan kepada semua yang ada di sana. Termasuk iblis, karena dia bersama malaikat. Maka semua malaikat sujud ini nyenil sendiri. Ya. Berdiri sendiri gak mau sujud. Sehingga Allah murka. Kenapa kamu gak mau sujud? Sehingga iblis disalahkan karena dia mendapatkan perintah itu sebab dia berada di tengah para malaikat. Ini pendekatan yang pertama. Mungkin dari pendekatan yang pertama ini masih banyak orang yang gak mau terima. Loh, tapi kan dia gak masuk malaikat. Yang diperintah oleh Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu. Yang Allah perintahkan adalah, ingatlah ketika aku berfirman kepada para malaikat, usjudu, sujudlah kalian. Dan iblis bukan bagian dari malaikat. Baik, ada pendekatan yang kedua. Semoga Anda bisa menerima.
Allah menceritakan alasan iblis. Kenapa dia nggak mau sujud? Allah berfirman, Qala ma mana'aka an tasjuda id amartuk. Allah berfirman, apa yang menghalangimu untuk tidak mau sujud? Id amartuka, ketika aku perintahkan kamu. Apa jawab iblis? Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa jawaban iblis? Iblis ngasih jawaban. Aku lebih baik dibandingkan Adam. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Artinya apa? Iblis ketika ditanya oleh Allah, kenapa kau nggak mau sujud? Ketika aku perintahkan kamu untuk bersujud. Iblis tidak menjawab, loh ya Allah, yang kau perintahkan malaikat bukan aku. Iblis tidak menjawab seperti itu kan? Sehingga iblis mengakui perintah ini juga tertuju padanya. Iblis sendiri mengakui, kenapa Anda tidak mengakui? Iblis mengakui, ya Allah, iblis tidak beralasan, ya Allah, yang kau perintahkan itu malaikat, bukan aku. Iblis tidak mengatakan demikian. Artinya dia mengakui kalau dia juga kena perintah itu. Dia mengakui kalau dia juga berkewajiban untuk sujud. Tapi dia tidak mau dan dia sombong. Makanya jawaban iblis bukan dia merasa tidak diperintah. Waduh, saya tidak tahu ya Allah kalau saya ternyata juga diperintah. Nggak ngerti aku. Iblis tidak mengatakan demikian. Tapi jawaban iblis apa? Ana khairum minhu. Aku lebih baik dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah. Sehingga dia mengakui kalau perintah itu juga berlaku bagi dirinya. Maka kalau iblis mengakui, terus ada orang di zaman sekarang yang tidak mengakui iblis diperintah. Ini aneh. Iblis sendiri mengakui kok kamu nggak mengakui, kan gitu ya. Sehingga Al-Quran sudah menceritakan hal itu. Maka kita meyakini iblis juga diperintah oleh Allah. Dan dia tidak mau sujud bukan karena tidak mengakui perintah itu. Tapi dia nggak mau sujud karena sombongnya. Wallahu ta'ala alam. Itu yang saya pahami terkait masalah kasus iblis.